Dan di balik itu, Tengger mempunyai sebuah cerita yang menarik. Maukah teman-teman mendengarkan cerita dari Bening? Mau. Inilah cerita dengan judul Asal-usul Nama Tengger. Begini ceritanya. Alkisah, terdapat seorang raja Majapahit yang pergi meninggalkan negerinya bersama dengan permaisurinya karena kalah berperang. Mereka membangun sebuah gubuk batu yang letaknya tak jauh dari lereng Gunung Bromo. Tak lama kemudian sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tetapi teman-teman, bayi itu tidak seperti bayi pada umumnya. Bayi itu tidak menangis. Maka kedua orang tua bayi itu menamainya Roro Anteng. Anteng dalam bahasa Jawa yang berarti tenang atau tidak banyak gerak. Tak jauh dari tempat tinggal mereka terdapat sepasang suami istri yang masih keturunan Brahmana. Sang istri pun juga baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan berbadan segar. Maka kedua orang tua bayi itu namanya Joko Seger. Seger dalam bahasa Jawa yang berarti berbadan sehat. Waktu terus berlalu, Roro Anteng dan Joko Seger mulai tumbuh dewasa. Roro Anteng tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Sedangkan Joko Seger tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Rupanya, berita tentang kecantikan Roro Anteng sudah tersebar luas kemana-mana. Hingga sampai terdengar kepada seorang perompak sakti dan seorang laki. Suatu hari, perompak sakti itu datang untuk meminang Roro Anteng. Roro Anteng, bocah ayu, maukah kau menjadi istriku? Jika kau tolak permintaanku, aku akan membinasakan warga di dusun ini. Bagaimana, Roro Anteng? Walah, ayu tenan bocah iki. Mendengar perkataan perompak sakti, Roro Anteng jadi sangat ketakutan, sangat ketakutan. Gumamnya dalam hati. Duh, Gusti, bagaimana ini? Aku tidak mungkin menjadi istri perompak sakti itu. Aduh, bagaimana dengan nasib keluargaku dan warga di dusun ini? Roro Anteng berpikir dan terus berpikir hingga dia mendapatkan sebuah ide. Baiklah, perompak, aku mau menjadi istrimu, tetapi aku mempunyai satu permintaan harus kau penuhi. Biarkan aku lakukan puncak Gunung Bromo dalam waktu 1 malam. Mendengar perkataan Roro Anteng, perompak sakti itu malah tertawa terbahak-bahak. Wahahaha, bocah ayu, bagus sekali permintaanmu itu. Kita akan ke bulan madu di atas perahu itu. Kapan bisa kerjakan? 2 hari lagi, kau bisa mulai kerja. Setelah matahari terbenam dan laut itu sudah selesai sebelum matahari. Ingat perompak, jika kau tidak berhasil, maka kau gagal berhasil. Pada hari yang telah ditentukan dan hanya berbekal batok kelapa, perompak sakti itu pergi ke puncak Gunung Bromo untuk membuat kelapa. Sebelum memulai pekerjaannya, perompak sakti itu meminta kekuatan kepada sang penguasa kegelapan. Wahai engkau, sang penguasa kegelapan, ubahlah diriku dan batok ini menjadi raksasa agar aku bisa
hingga pekerjaannya sudah hampir selesai dan tinggal mengisi akhir. Sementara itu, waktu masih sangat panjang. Mengetahui hal itu, Kakak Anteng menjadi sangat ketakutan, sangat kebingungan. Kakak Anteng meminta petunjuk kepada sang penguasa. Wahai Engkau, Sang Wili, tolong hamba, tolong hamba. Kakak Anteng segera mengumpulkan wanita yang ada di desanya. Mereka mengumpulkan tumpukan ilalang dan daun serta beberapa lesung dan air. Api pun membesar dari tumpukan ilalang dan daun, sehingga dari kejauhan tampak seperti matahari yang terbit. Ditambah dengan suara lesung dan arum, air jantan pun berkokok besar-besaran. Kumpulayo! 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 Mengetahui hal itu, Rompak Sakti menjadi sangat marah. Ia melemparkan batok yang dipegangnya. Dasar batok sial, aku gagal istri Kakak Anteng. Rompak Sakti itu meninggalkan lautan yang belum selesai. Dan secara ajaib, batok kelapa yang dilemparkan sang perompak sakti berubah menjadi sebuah gunung. Dan sampai saat ini, gunung itu disebut dengan Gunung Batok. Sedangkan lautan yang belum selesai sampai saat ini disebut dengan lautan pasir atau segoro. Dan akhirnya, Kakak Anteng dan Jaka Seger pun menikah. Mereka berdua hidup bahagia dan mendirikan dusun baru. Dan dusun itu diambil dari suku kata terakhir nama Kakak Anteng, yaitu Tek, dan suku kata terakhir nama Jaka Seger, yaitu Tek. Sehingga sampai saat ini dusun itu disebut dengan Dusun Tengger. Teman-teman, hikmah yang bisa diambil dari cerita yang saya sampaikan adalah hendaknya kita hanya meminta pertolongan kepada Sang Kuasa. Teman-teman, sekian dulu ya dari Bening. Mohon maaf jika ada kata kasar yang kurang berkenan. Terima kasih.